Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa raziquhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحابه القادة الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها الإخوة المسلمون وأيتها الأخوات المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari, serta adik-adik dan anak-anak, para alim ulama, asatidzah, nenek mama, tokoh adat, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, wal musyahidin wal musyahidat yang hadir di Masjid Jabal Rahmah, UKA, Pekanbaru, ataupun yang mendengarkan melalui 91,1 FM, serta yang menyaksikan melalui media-media yang menyiarkan secara live dimanapun berada. Dengan izin Allah SWT dan sambil mengharap ridhanya, kita bersyukur pada pagi ini masih bisa bersama untuk melakukan kajian Sirah An-Nabawiyah ini. Mudah-mudahan tak satu pun kita kecuali hadir dengan niat yang ikhlas, dengan tekad kepada Nabi ingin semakin dekat. Oleh itu, bersalawat dan salamlah kepadanya sebanyak-banyaknya, karena tak ada majlis yang rugi kalau bersalawat dan bersalam kepada Nabi alaihissalatu wassalam, apalagi majlis sirah yang kita belajar tentang sejarah hidup Nabi, bagaimana beliau melalui dan menghadapi kehidupan dunia ini dan dakwah risalah yang telah dibebankan kepadanya. Semoga selawat itu semakin mengikat kita dan mengangkat kita untuk senantiasa dekat dengan Nabi kita alaihissalatu wassalam. Ma'asyarul kiram, kita pun tak lupa berdoa untuk para orang tua kita, ayah dan ibu, para saudara mara kita, kerabat, anak tolan dan sahabat, para guru kita, ustaz, ustazah, mulia umi, kiai, nyai, serta siapapun yang berjasa pada kita dalam mendidik kita, khususnya yang mengajarkan ilmu agama ini. Semoga yang masih hidup Allah berikan taufik dan hidayah dan dilapangkan rezekinya, diberkahi umur serta waktu dan keturunan. Sedangkan yang meninggal, semoga Allah berikan rahmat, Allah berikan ampunan, dan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Ya, saya mengatakan ini karena baru kemarin kami mendapat berita salah seorang dosen kami di Madinah, guru akidah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Aqil, telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beliau merahmatinya. Dan
Semoga kita yang masih hidup ini tetap sehat walafiat dan diberikan tunjuk ajar dan nasihat serta hidayah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh sebab itu maka kita selalu ada di majelis-majelis seperti ini. Tidak lama, hanya sampai terbit matahari, ditambah setengah jam lagi. Nah, insya Allah tidak lama-lama. Karena kalau lama pun tak selesai kaji. Lebih baik, ya dah. Pokoknya dah mulai nengok-nengok keluar, kita pun akan keluar pula. Ma'asyal kiram yang dirahmati Allah. Saya sengaja berlama-lama di mukaddimah ini supaya isinya tidak panjang nanti. Nah, kan masih mukaddimah. Ya masih mukaddimah. Ya saya. Ini panjang mukaddimah, isi tidak banyak. Bahkan ada para ulama nulis kitab mukaddimah aja namanya. Saya sudah selesai mukaddimah, tidak ada masalah, aman lah. Karena mukaddimah itu isi ringkas dari apa yang ditulis panjang itu. Ya panjang pun ceramah selepas ini, kalau mukaddimahnya tak jelas, maka hasilnya pun kurang pas. Oleh itu sabar tuntun ya. Inilah airnya. Udah lama nunggu kelahiran Nabi. Ya, lama nunggu Isra Mi'raj. Ini sudah tanggal 3 Mi'raj, dah dekat bulan. Belum juga dibahas. Ya Pak ya. Nah kalau Isra Mi'raj kan dibahas Pak, orang banyak rame bahas nanti. Cuman aplikasi Isra Mi'rajnya jarang. Itu masalahnya, malamnya sampai tengah malam peringatan Isra Mi'raj, besok subuh masjid tambah kelengang. Padahal cerita di malamnya tentang salat, ramaikan masjid, sah? Betul kan? Indah apa ya? Tentang keutamaan salat, sah? Berbagai kata hikmah keluar, fatwa ulama keluar, hadis-hadis Nabi, ayat-ayat tentang pentingnya salat. Cuman sayang, besok subuhnya lenggang masjid. Entah kenapa, Allah musta'an. Saya tidak tahu. Dulu zaman Nabi tak ada Nabi mengingatkan seperti itu setiap tahun, tapi masjid subuh lengang juga. Ramai sekali. Oleh sebab itu makanya sirah itu harus diulang-ulang terus. Ya, harus diulang-ulang terus seperti kata para ulama salaf atau para sahabat mengatakan kunna nu'allimu sibyanana siratan nabawiyah kama nu'allimuhum surata minal Qur'an. Seperti dari Jabir bin Abdullah, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum, kami mengajarkan sirah itu kepada anak-anak kami seperti mana kami mengajarkan surat dalam Al-Qur'an. Mengajarkan surat Al-Qur'an dibaca tiap hari ya, di murajaah dan seterusnya. Ala kulli hal. Ma'asyar kiram dirahmati Allah. Masih dalam muqaddimah min ahdaf dirasati sirah. Kenapa kita belajar sirah ini? Untuk apa? So kalau sudah menjadi materi pelajaran SD, SMP, SMA dan kuliah, kayaknya sebagian tidak pelajari lagi dengan alasan ini pelajaran anak-anak. Kalau saya mengatakan ini pelajaran bayi sampai kakek-kakek. Karena ini berisi dari sejarah kehidupan Nabi sejak belum lahir lagi sampai pasca beliau meninggal. Lalu ini pelajaran kita sepanjang hayat. Ya, makanya saya mengusulkan ke perguruan tinggi Islam, sirah tak boleh ditinggalkan. Tapi diajarkan dengan yang benar-benar. Karena tidak jarang pula sirah disusupi riwayat-riwayat yang tidak sahih. Ya maklumlah, orang semakin berkelakang menulis kitab, menulis buku agama, macam-macam modelnya. Tidak semuanya berdasarkan ilmu dan tidak semuanya berdasarkan wahyu. Dan tidak semuanya berdasarkan fakta dan kenyataan. Asal ada orang bercerita, lalu diambil cerita, masukkan ke dalam buku sejarah. Padahal ceritanya kadang dipalsukan oleh orang-orang zindiq atau dipalsukan oleh orang-orang yang mendustakan agama. Nasallallahu alaihi wasallam. Taib min ahdaf dirasati sirah, di antara tujuan mempelajari sirah Nabi adalah kita mengenali dari pelajaran kita atau dari sirah Nabi itu, mengenal kita generasi terbaik umat ini.
mengenali siapa generasi terbaik umat ini. Sebab ini sangat penting, ikhwan yang dirahmati Allah SWT, Bapak dan Ibu yang saya muliakan. Sebab ketika umat Islam berasumsi, ya punya persepsi bahwasanya generasi terbaik umat ini pindah ke abad ketiga di masa pemerintahan Bani Abbasiyah. Maka berpindah pula mereka kepada meneladani orang-orang yang ada di abad itu. Tapi ketika kita punya gambaran yang benar, mana generasi terhebat dan terbesar adalah sahabat, maka kita punya orientasi untuk meniru dan meneladani mereka. Di abad ketiga, apa yang banyak? Banyak berkembang pemikiran. Banyak berkembang penulisan. Tetapi sedikit pengamalan. Dan mulai lemah hafalan. Dan banyak perselisihan dan perdebatan. Makanya orang-orang yang meneladani generasi as-salaf, as-sahabat radhiyallahu anhum, pasti mereka tidak senang melihat orang berdebat. Sahih? Tidak senang melihat orang berdebat dalam agama. Karena debat itu tidak dianjurkan kecuali dalam kondisi terpaksa. Tetapi ketika kita berorientasi kepada generasi abad ketiga, di mana paling banyak terjadi perdebatan di sana sini, maka jadilah debat sebagai standar kehebatan seseorang. Di mana sebulan, ahli debat itu, maka dia dianggap orang hebat. Walaupun tidak dipungkiri bahwa debat memang memerlukan kepintaran, kecerdasan, dan kepalitan data. Betul. Orang yang menang di debat pada umumnya karena mereka memang punya kecerdasan lebih, punya data yang lebih valid. Tapi tidak jarang pula orang yang menang itu adalah yang pandai berretorika. Tidak jarang. Dan itu satu kepintaran. Kita akui bahwa orang yang berdebat pandai, walaupun bisa membolak-balik data, membolak-balik fakta, ya hak jadi batil, batil jadi hak. Itu kita akui orang cerdas. Karena tidak mungkin dia pandai membuat sebuah itu kecuali karena kecerdasannya. Tetapi orang yang sesuai kata dengan perbuatan, sesuai fakta dengan dalil yang disebutkan, itu orang yang lebih cerdas dan jujur benar. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka di kalangan sahabat radhiyallahu anhum adalah yang lebih dominan adalah sami'na wa ata'na. Sami'na wa amanna. Sami'na wa intahaina. Tapi di zaman abad ketiga, sami'na wa naqasna thumma angkarna. Kami dengar, lalu kami diskusikan, habis itu kami tolak. Sehingga lahir pemahaman-pemahaman dan penyimpangan-penyimpangan yang banyak di abad itu. Akibat banyaknya pemikiran. Makanya yang pengagum abad ketiga itu adalah akan melahirkan para pemikir-pemikir. Tapi pengagum abad pertama akan melahirkan orang-orang yang setiap ilmu diamalkan. Betul apa salah saya? Ini bisa dijadikan judul skripsi antum. Ya. Sih. Nah, pengaruh persepsi terhadap generasi terbaik pada sikap ilmiah dan sikap beramal umat Islam di Fakultas Usuluddin UIN Riau. Ada satu judul. Nah, nanti boleh saya pembimbingan, tidak ada masalah. Nah.
Ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ustaz ya, beliau nanti tinjauan maqasidinya nanti. Nah, bagaimana mengikuti para generasi sahabat. Dia tinjauan ilmu maqasidu syariah. Studi komparatif antara abad pertama dan abad ketiga. Atau pilih aja. Kalau itu pembimbingnya Dr. Helmi. Atau abad pertama dan abad ketiga tinjauan sejarah, perspektif sejarah. Insya Allah kita akan temukan perbedaan yang mencolok antara keduanya. Maka ketika kita belajar sirah dan kita bisa membuktikan bahwa generasi terbaik adalah generasi sahabat, maka kita tak akan ragu sedikit pun untuk mengikuti yang mereka laksanakan dan meninggalkan yang mereka tinggalkan. Tetapi kalau kita pengagum generasi setelah mereka, apalagi yang bertembung pemikirannya dengan mereka, pasti kita akan cenderung kepada pemikiran-pemikiran mereka yang bertentangan dengan para sahabat. Inilah salah satu sebab kenapa saya berlama-lama di muqaddimah ini. Karena tidak sedikit kita dapatkan ketika kita dan menetapkan pelajaran-pelajaran, kita nak menciptakan para sarjana ilmu atau para sarjana metodologi atau sarjana teori. Ya, keinginan sebenarnya secara ilmu, tapi secara aplikatif masih tentang berkutat dengan masalah teori. Maka yang banyak berkembang adalah ilmu yang disebut di ujungnya logi, logi. Ya, yang berujung pada pemikiran. Nah, pemikiran dan jarang atau sedikit porsi tentang ilmu. Kalau tidak percaya, lihatlah tulisan-tulisan yang hasil generasi hari ini di sekolah tinggi adalah kebanyakan tentang bagaimana cara berpikir yang islami. Yang sayangnya cara berpikir islami ini tidak semuanya murni islami. Ada misalnya, anggaplah misalnya psikologi islami. Antum baca, diambil psikologi barat, lalu diberi merek islami. Metode pendidikan islami. Maknanya pendidikan islami apa pelajaran barat dan pendidikan dicocok-cocok logika dengan pendidikan Islam. Kenapa? Ambil dulu teorinya, baru carikan dalilnya. Akhirnya bila bertentangan nanti, ini dalil tidak boleh pakai ini, sebab tidak sama. Ini tidak pas ini, sebab untuk alasan menolaknya banyak. Itu kan zaman dulu, kita zaman teknologi canggih. Dulu zamannya zaman setu, zaman bahela, zaman klasik. Sekarang kita zaman postmodern dan sebagainya. Dengan berbagai alasan. So dianggap mengikuti cara berpikir mereka seperti cara yang tertinggal. Padahal cara mereka adalah cara yang termaju. Karena diajar langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba lihat, ma'asyiral kiram. Misalnya dalam menyikapi berita yang dibawa oleh sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, generasi sahabat ketika menanggapi berita yang menurut logika bahkan fakta di depan mata, tidak masuk dalam logika mereka. Tapi kalau dari Nabi alaihissalam, mereka beriman. Tetapi yang tidak beriman pasti berpikirnya sama dengan cara berpikir orang yang harus menyesuaikan dulu dengan logika. Sama. Antum lihat kita bulan apa nih? Di bulan apa nih sih? Itulah tidak ada rencana apa-apa antum di bulan ini. Itu masalahnya. Nah, di bulan ini, di bulan Rajab, terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Tanggal 27. Tanggal ini tanggal paling lemah sanadnya atau sejarahnya. Tapi yang paling masyhur. Tidak apa-apa.
Sebab sepakat ahli sejarah mengatakan bahwasanya Isra Mi'raj terjadi setelah setelah hijrah ke Madinah, setelah Khadijah dan Abu Talib wafat. Sah? Baik. Khadijah dan Abu Talib wafat tahun berapa? Atau di bulan apa? Tahun 1961. Wafatnya di bulan Syawal. Baik. Mana lebih dulu Rajab dari Syawal? Dan tahunnya sama, tahun ke-10. Mana yang lebih duluan Rajab dari Syawal? Rajab. Berarti tahun itu Rajab diakhirkan dari bulan Syawal barangkali. Iya, Pak. Paham enggak? Kalau enggak bilang enggak apa. Karena waktu masih ada ya. Ulama sepakat bahwa Isra Mi'raj terjadi tahun ke-10. Kemudian setelah wafat Nabi. Setelah wafat Khadijah radhiyallahu anha. Dan mereka menyebutkan wafat Khadijah di bulan Syawal. Ahli sejarah menyebut Isra Mi'raj terjadi bulan Rajab. Mana yang lebih duluan Rajab daripada Syawal? Berarti imma antum pilih mengatakan Khadijah wafat sebelum Rajab, sehingga sah antum mengatakan bahwasanya Isra Mi'raj terjadi di bulan Rajab. Cuma antum tidak punya data pula bahwa Khadijah wafat di bulan sebelum Rajab. Justru data yang tersebar di buku sejarah, Khadijah itu wafat di bulan Syawal. Nah, gimana cara solusinya lagi? Imma antum mendhaifkan riwayat 27 Rajab atau mendhaifkan riwayat bulan Syawal. Silakan pelajari sendiri. Ya, tadi kan bisa meneliti sendiri. Nah, tapi Syekh Akram Diya Al-Umari dalam As-Siratul Nabawiyah As-Sahihah mengatakan bahwa riwayat 27 Rajab adalah riwayat yang paling dhaif, paling lemah. Karena riwayat Khadijah wafat di bulan Syawal atau Dzulqa'dah itu lebih kuat daripadanya. Ala kulli hal, kita tidak ada masalah nak Rajab, nak Rajaban, nak Syawalan, nak apa lagi? Nak Rajaban, nak Syawalan, nak Syabanan dan sebagainya. Tapi yang penting bagi kita adalah bagaimana mengembalikan pandang kita bahwa sesungguhnya Nabi alaihissalam atau generasi yang dibina oleh Nabi alaihissalam adalah generasi terbaik. Generasi yang mulai daripada cara berpikirnya, cara berimannya, cara beramalnya dibimbing langsung oleh Nabi alaihissalam. Kita tadi nak mengkomparasikan bagaimana cara berpikirnya sahabat yang beriman dengan mereka yang menolak Nabi alaihissalam. Yang menolak pasti alasan penolakannya satu, tak sesuai dengan pikiran. Yang kedua, tak sesuai dengan kebiasaan. Tak sesuai dengan pikiran, tak sesuai dengan kebiasaan. Itu alasan semuanya. Maksudnya kebiasaan orang banyak ya. Kebiasaan orang banyak. Contoh tidak sesuai dengan pemikiran. Tidak sesuai dengan logika. Waktu Nabi selesai Isra Mi'raj. Pagi-pagi selepas subuh Nabi alaihissalam duduk di dekat Ka'bah. Datanglah Abu Jahal. Abu temenung Syekh. Nah,
sebut saya baru saja di ini kan. Nabi kan menyampaikan. Yang wajib dia sampaikan. Saya malam tadi lepas Isya diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan Mi'raj ke langit ketujuh. Abu Jahal kan bukan orang yang jenis beriman kan. Jadi masalah ke atas itu dia tidak perlu dibahas. Karena itu di luar nalar. Di luar nalar. Kalau itu dia sudah ngaku aja masalah itu. Karena tidak bisa masuk, tidak bisa dilogika karena itu. Ya, karena dia paham. Kalau Allah yang berkuasa dia paham. Abu Jahal paham Allah itu berkuasa. Sekarang yang dia gugat adalah kekuasaan Nabi alaihissalam. Apa kuasa Nabi? Berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam satu malam. Sebenarnya kalau belajar dari teori bahwa kalau ke langit saja bisa, apalagi ke Masjidil Aqsa enggak. Sebab dia tidak punya pengalaman empiris dalam masalah itu. Tapi kalau masalah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dia punya pengalaman enggak? Punya pengalaman berjalan. Maka ilmunya berdasarkan pengalaman tadilah. Ilmunya berdasarkan apa yang dia lihat. Ilmunya apa yang berasa dia jalani. Maka dia inginkan segala sesuatu itu baru percaya bila sesuai dengan yang dia pikirkan, yang dia alami, yang dia lihat, pengalaman. Akhirnya apa katanya? Tidak mungkin. Kita sebulan pergi, sebulan pulang. 1.200 kilo. Coba jalan kaki dari sini ke Jakarta, 1.200 kilo. Ada yang mau? Atau naik onta lah biar apa. Ya, sebulan. Yes, ya? Sebulan. Pergi sebulan, pulang sebulan. Ini semalam, tidak sampai pula semalam, 2/3 malam. Udah balik. Abu Jahal merasa dapat angin segar ini. Karena dia mengira orang akan berpikir sama dengannya. Akhirnya Abu Jahal pergi cari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Jahal cari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ketemu Abu Bakar. Syekh, ada berita penting. Apa itu? Tapi ayo kita dengar dulu ya. Pakai mukaddimah juga nih ya. Nah, kita kan sering kan ke Masjidil Aqsa, Baitul Aqsa, Baitul Maqdis. Ya sedang kenapa? Coba antum ingat. Berapa lama kita pergi, berapa lama kita pulang? Abu Bakar kan dia biasa. Sebulan pergi, sebulan pulang. Taib. Kalau ada orang yang ngaku-ngakunya, kan provokasi kan, ngaku-ngakunya bahwa dia malam tadi lepas Isya berangkat sebelum subuh dah sampai. Kamu percaya juga dengan orang seperti itu? Ini kan memaksakan keyakinan ini. Memaksakan keyakinan. Percaya juga kamu itu? Abu Bakar pasti dia paham. Ini kan musuhnya Nabi kan? SAW. Yang kamu maksud siapa? Yang kamu maksud itu siapa? Jawabannya Muhammad. Percaya juga kau dengan orang seperti itu. Yang memaksakan keyakinannya. Memaksakan apa yang dia inginkan. Masyaallah kiram, kata Abu Jahal, kata Abu Lahab, kalau betul dia yang ngomong, jangankan untuk itu, ngomong tentang akhirat aja saya percaya dengan dia. Pasti benar. Faqad sadaq. Maka dapatlah Nabi, dapatlah Abu Bakar radhiyallahu anhu, as-siddiq. Karena memang orang banyak goncang dengan itu. Karena pengaruh provokasi Abu Jahal dan kawan-kawan. Tidak sesuai logika. Ini dipaksakan sampai dikhutbahkan. Siapa yang memaksakan Allah di atas langit, hati-hati. Karena ini adalah berbahaya. Memang mana yang lebih bahaya?
Orang yang memaksakan keyakinan Allah tak tahu tempatnya dengan yang mengatakan Allah menyampaikan, Rasul menyampaikan, sahabat mengimani dan mengaminkan. Mengkabulkan. Tidak paham itu, bagus tidak paham. Kalau paham nanti takut saya salah paham. Nah, jadi jangan salah paham ya, tolong salah paham. Sahabat menerima maksud saya, dah ya paham tuh saya. Sahabat langsung mengimani, bukan mengamini, mengimani. Nah, itulah kadang-kadang lidah ini salah ucap punya. Jadi itu. Makanya kalau ada yang salah paham nanti tolong klarifikasi biar saya pahamkan. Memaksakan. Justru yang memaksakan, menolak ayat-ayat ini yang paling berbahaya. Kadang mereka sangat garang dan kalau sampai melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji, memfitnah sana sini, menebar subuhan, bahkan sampai menumpahkan darah. Tapi tidak usahlah baca sejarah kelam itu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ini tidak. Yang diimani oleh sahabat Abu Bakar itu berita dari Nabi. Yang diimani oleh Abu Jahal itu yang dia pikirkan. Tidak mungkin, tidak masuk akal. Pasti semua menolak itu karena tidak masuk akal, bukan tidak ada berita. Alasan yang menolak bahwa Allah di atas, alasannya tidak masuk akal. Pernah dia ke langit? Pernah dia ke langit? Tidak pernah. Pernah dia dapat berita dari orang yang pernah ke langit? Tidak juga. Atau dia punya kantor pusat di langit? Tidak juga. Tapi yang di langit sendiri menyampaikan dia di atas. Yang pernah ke langit, siapa pernah ke langit? Jibril, justru tinggal di langit. Menyampaikan. Rasul pernah ke langit? Hah? Abu Jahal tidak percaya ya? Abu Jahal percaya tidak? Kayaknya masih ragu, tapi tidak disebutkan pula riwayat itu. Ya. Yang menyampaikan bahwasanya Allah itu di atas atau di langit, yang pernah ke langit. Sedangkan yang mengatakan tidak pernah di ke langit, tinggal di langit-langit, dia tidak pernah. Terus antum bantah dengan pikiran, lalu bilang ini adalah bahaya dan bahaya. Di mana bahayanya? Antum yang bahaya. Jelas ya? Marah saya enggak kan? Nah, biasalah kan mengingatkan itu harus agak sedikit tinggi kan, kalau enggak kedengar. Karena apalagi kata Pak Pebi mic-nya kurang keras suara katanya. Ya, makanya disebutkan. Jadi Abu Jahal pakai pemikirannya sehingga dia tidak pakai jadi beriman. Abu Bakar radhiyallahu anhu pakai iman. Kalau dia yang katakan pasti benar. Pasti benar. Tak masuk akal antum, saya tak punya urusan. Jelas Pak? Saya tak punya urusan atau bukan urusan saya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Yang kita yakini ini yang Allah sebutkan, yang Nabi ajarkan, yang sahabat wariskan. Mereka mengatakan itu semuanya. Bukan ini. Jadi bukan karang-karangan, apalagi kaleng-kalengan. Tapi asli produk langit. Sedangkan pemikiran yang dikembangkan itu di abad ketiga itu aslinya adalah produk Yunani kuno pula. Ya bukan Yunani modern. Nah, antum bisa buktikan negeri yang dibangun di atas wahyu aman, tentram, makmur, sentosa. Negeri yang dibangun di atas pemikiran seperti Yunani bangkrut negaranya. Tidak tahu antum Yunani bangkrut? Ya saya? Bangkrut nih. Karena apa? Karena pemikiran itu menghasilkan ilmu berdebat terus. Pernah antum dengar cerita Pak Sokrates? Sokrates yang suka debat itu. Kemana-mana berdebat. Dan memang ahli debat. Dan selalu menang debat. Kecuali melawan istrinya. Sama istrinya kalah. Jadi kalau kami ini jago ceramah di misalnya masjid, ya
kalau sempat dikalahkan oleh istri kami itu udah biasa. Memang orang hebat di luar tuh pasti hebat yang di dalamnya lebih. kan ada pepatah mengatakan atau mau mengatakan di belakang laki-laki sukses seperti ada wanita-wanita hebat. Jadi hebatnya kami ini karena ada di belakang kami wanita-wanita hebat, ibu kami, istri kami, atau yang lain-lain, guru-guru kami. Kalau dianggap hebat. Nah, jadi kalau sempat nanti di rumah kami diceramahi, itu bagus itu, mau ngisi baterai. Sebagainya disebutkan kisah dari Umar bin Khattab, walaupun kisahnya ditaibkan oleh para ulama kaum muslimin, yaitu seorang sahabat datang ke rumah Umar bin Khattab ingin minta berkonsultasi tentang istrinya. Masya Allah, tak ada kata tak berjawab, tak ada gayung tak bersambut. Semua kata berjawab, gayung bersambut. Kadang langsung pula ke perut saya gayungnya. Allah musta'an. Sampai di rumah Umar, dia dengar Umar pun sama diperlakukan oleh istrinya. Akhirnya kalau gitu Amir Mukminin yang hebat, berarti saya harus juga seperti itu supaya jadi orang hebat. Ini urung menyampaikan konsultasinya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tapi terlihat Umar dipanggil. Saya ada apa? Lalu diadukan istri saya begini-begini. Lalu Umar berikan nasihat, lalu dia bilang, hiya hamilu auladina. Wadan wa ghasilu malabisana. Wattababiqatu ta'amina. Mereka itulah yang telah melahirkan anak-anak kita. Mereka yang telah mencucikan pakaian kita, yang telah memasakkan makanan kita, yang mengurus rumah tangga kita. Maka sabar akhi. Sabar kanar, sabar. Jadi akhirnya dia sabar. Nah, dan orang sabar itu selalu dapat ganti yang lebih baik. Ada cerita sebenarnya oleh Khatib Al-Baghdadi, biar agak sedikit penyegarannya. Dalam cerita disebutkan bahwasanya ada seorang laki-laki tinggalnya di Badia di selatan Irak sana. Dia punya teman yang akrab tapi tinggalnya lumayan jauh lah, mungkin seantara Dinawar dengan Baghdad, lebih kurang sekitar 80, tapi 80 sehari perjalanan ya. Kawan ini sudah lama tidak berjumpa dengan kawan ini. Akhirnya dia datang. Suaminya kerja cari kayu bakar. Tapi waktu itu kayu bakar banyak pun itu hasilnya. Jadi setelah sampai, Assalamualaikum. Tahu rumahnya di situ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa Anda? Suaranya garang sekali. Saya temannya si Fulan. Ngapain ke sini? Enggak, saya kan datang dari jauh nih. Udah lama dia teman akrab saya. Saya tidak ada urusan. Istrinya yang ngomong begitu. Istri dari balik pintu. Habis itu, kalau gitu saya tunggu aja, terserah, nak tunggu, nak pergi. Tidak ada keramaan sedikit pun. Akhirnya kawannya heran. Ini kawan saya ini orang baik, orang soleh. Ini kok begini istrinya ya? Pikir, kapan pulangnya Bu? Nah, biasanya lepas asar dia pulang. Tapi kalau pulang tidak apa-apa juga. Udah pulang nggak apa-apa juga. Ya pokoknya tidak ada sedikit pun. Subhanallah. Padahal kan orang seburu-buru istri, ya barangkali. Ya kalau orang lain disimpan-simpan lah kan, ini enggak. Semuanya. Memang enggak pecah di perut, pecah di mulut semuanya. Kata orang tua kita, biarlah pecah di perut, jangan pecah di perut. Enggak, ini udah pecahkan semuanya. Orang tak berdosa pun kena. Akhirnya betul lepas asar nampak dari jauh. Kawan tuh pulang sambil melenggang. Dan kayu bakarnya ada yang bawakan. Ada jasa angkutan khusus singa. Iya, singa yang mengangkutkannya. Diikatkan ke punggung singa itu, dia berjalan, singanya mengikut dari belakang. Jinak. Itu heran kawan ini.
Setelah sampai diturunkan kayu bakar itu, singa pun pergi. Dengan gaya sendiri kan, melengus dikit pergi dia. Sampai dalam, sudah pulang suami, Assalamualaikum. Kayak tadi juga gayanya. Dari mulai masuk sampai tidur, nyerocos terus. Tapi suaminya diam tak menjawab. Diam tak menjawab. Kira-kira antum bertamu senang enggak waktu itu? Tapi gimana lagi? Kalau pulang udah malam pula kan? Jauh. Dan di padang pasir banyak rintangan. Malam-malam. Dia diterima lah. Sini aja dulu akhi katanya. Tolong silakan dibawa layani tamu oleh suaminya ini. Padahal dalam keadaan capek kan. Dia sendiri yang masak kan untuk tamunya. Istrinya sambil ceramah. Ya. Allah musta'an. Saya malam tidur. 3 hari dari situ minta izin. Biasa bertamu orang dulu kan 3 hari 3 malam izin pulang. Tapi dengan penuh tanda tanya. Tapi tidak berani pula bertanya. Nah, itu masalah. Pulang dengan penuh tanda tanya, tapi dia tak berani bertanya. Takut kawannya tersinggung. Sebab kawannya tidak ada cerita. Kawannya tak ada cerita. Diam aja dia. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Tapi karena memang teman wafi, teman yang menjaga hubungan, setahun lepasnya datang lagi dia. Datang, dia enggak, kalau bahasa kita enggak losi dia kan, karena temannya memang. Seorang sahabat yang selalu suka menjenguk, walaupun jauh gitu. Datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Masya Allah berubahnya. Drastis sekali, setahun dah berubah. Terus hal hadza baitu fulan. Dia sudah mulai ragu kan, benar nak ini rumah si fulan? Mana tahu udah dijual kan? Ya, nah. Dia rumah ndak betua. Iya betul, suami saya. Anda siapa? Ana sadiquhu min Dinawar. Saya temannya dari Dinawar. Oh ya, silakan tunggu ya. Karena orang laki-laki kan tidak boleh tanpa ada mahram kan, dia tunggu. Insya Allah tidak lama lagi dia pulang. Kemana? Masih cari kayu bakar juga. Profesi belum berubah. Cuman istri dah berubah, masya Allah. Profesi belum berubah, tapi istri dah berubah. Mana antum suka? Profesi berubah atau istri berubah? Tapi ada lagi yang aneh. Sekarang dia sendiri yang mikul kayunya. Singa sudah nggak ada. Tanda tanya lagi. Ini kawannya aneh-aneh dia jadi orang. Singa tak ada lagi. Yang ada dia sendiri yang mikul. Sampai di rumah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya habibati ya azizi. Ya habibi ya azizi. Bagus pula. Mesra sekali. Berubah total. Ahlan wa sahlan, lalu pokoknya dilayani dengan sangat super sekali. Mungkin abang capek sekali sayang ya, saya pijitin sebentar. Udah jangan ada tamu kita nanti katanya kan. Nah, akhirnya dah disiapkan makanan, makan aman. Habis itu tak ada pidato, tak ada ceramah, semuanya aman itu. Sampai terdengar pula kemesraan mereka itu sedikit gitu. Ya, bahasa-bahasa romantis, cinta sebagainya dari sang istri. Apalagi suami memang romantis asalnya. Cuman kemarin sebelum istri berubah, mati romantismenya. Kalah dengan ceramah itu. Nah, karena orang debat itu bisa mengalahkan romantis. Nah, jalan semalam berlangsung seperti berubah. Pokoknya selesai tidur. Air wuduk dah disiapkan. Kan orang dulu kan air wuduk kan dia siapkan, ada kerannya. Kemudian pagi sudah siapkan sarapan seterusnya. Nah, ya karena ada tamu dia pun tidak pergi bekerja. Tapi terdapat keindahan paling-paling di sekeliling mereka berkeliling. Ya, tamasya kota ya, tamasya kampung loh ya. Nah, sambil jalan-jalan. Tapi kawan ini karena kawannya tidak cerita, dia pun tidak bertanya. Tapi menyimpan beribu tanda tanya. Pas 3 malam di situ, tidak tahan lagi dia. Harus ditanyakan ini apa rahasianya. Lalu dibilang, tahun lalu mohon maaf ya, jangan antum tersinggung. Kan kita kan tidak boleh juga kadang-kadang tersinggung kawan kan.
tahun lalu ketika saya datang, istri antum begini, ahli ceramah nampaknya. Sekarang sudah berubah profesi katanya kan. Lalu dia bilang, yang kedua saya melihat tahun lalu kamu ngangkat barangnya pakai ada yang bantu, sehingga jantan. Sekarang nggak ada lagi, kamu yang pakai sendiri. Nah, lalu dia jawab, adapun istri saya yang kemarin sudah meninggal, semoga Allah mengampuninya. Adapun singa, karena istri saya garang, maka Allah jinakkan singa kepada saya. Bah gantinya. Maka kalau sempat di luar singa garang, di dalam lebih garang, tidak ada nikmat hidup. Nah, tetapi ketika dia ditemani di luar kemana-mana, tentu yang namanya serigala takut kan. Semua yang lain pasti yang takut ya, karena pembantunya adalah singa yang garang. Tapi setelah istri saya kemarin meninggal dan saya menikah lagi dengan yang ini kan tahu tuh lihat sendiri. Alhamdulillah santun, romantis, penyayang, mengkhidmat. Maka tidak ada lagi singa yang mau menemani saya. Kan sudah ada yang menghiburmu di rumah. Walaupun capek ngangkat, tapi sampai di rumah langsung hilang. Pertanyaannya, antum pilih singa garang atau istri garang? Hah? Sulit jawabnya. Kalau bisa dua-duanya jinak ya. Jadi begitulah Allah balas. Jadi sabar terhadap istri itu adalah kenikmatan luar biasa. Jelas ya? Maka ini gara-gara cerita Sokrates tadi yang ahli debat. Dia kalau debat menang terus. Tapi kalau ada istri, kalah. Suatu hari dia pulang, tidak selesai debat di kantornya, di tempat dia bekerja, bawa pulang ke rumah. Istrinya kan cerewet pulang. Tapi tidak dipedulikannya, karena asik berdebat. Tapi karena tidak tahan juga, akhirnya mereka pindah keluar, bawa kursi keluar. Debat pula di halaman, sampai tengah malam. Belum juga selesai debat. Ya orang kalau asik debat jam berapa pun, tidak terasa dia. Kami muzakara kan gitu dulu Ustaz ya. Kalau kami muzakara di pondok dulu tuh, kalau sedang asik jam 1, tidak ngantuk. Nah, kalau asik berdebat, sorok punya mana, sorok yang paling apa kan dulu sampai jam 1 malam. Karena tidur di rumput itu. Ya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, karena tidak juga selesai, istrinya bawa air seember disiram keduanya. Lalu Sokrates bilang, sabar kawannya, biasanya habis petir hujan turun. Habis petir hujan turun. Jadi ngomel-ngomel itu ibarat petirnya. Kan lari dia tadi kan. Habis itu rupanya turun hujan. Akhirnya debatnya baru selesai. Macam mana pula? Dia berdebat terus, uang tak ada. Tentu marah istrinya. Coba kalau pas pulang setor kan, ini 1 juta ambil. Habis itu izinnya kami berdebat, pasti mau dia. Ini enggak. Pergi kerja debat juga enggak ada hasil. Pulang ke rumah debat lagi tak bawa hasil. Tentu istri marah dan ngomel. Nah, makanya hebat debat bukan tanda orang hebat satu-satunya. Tapi bisa saja debat menjadi bukti orang itu memang hebat. Oleh sebab itu, dan debat itu Masya Allah. Nah, Abu Jahal menggunakan ilmu debatnya. Ilmu logikanya. Sehingga dia tidak bisa menerima berita dari Nabi SAW. Adapun Abu Bakar memakai imannya. Karena iman tak pakai logika. Maksud saya bukan tak menggunakan akal, salah paham ya. Nanti bilang pula orang tua tak gunakan akalnya, bukan. Karena akal sehat pasti menerima berita dari orang yang jujur. Sah? Walaupun tak masuk akal. Ada orang jatuh di tinjau lawi, naik motor. Ya, lalu bilang, tapi dia enggak apa-apa. Yang beritahu orang yang jujur. Antum percaya apa enggak? Tapi masuk akal enggak? Masuk akal apa enggak? Ada orang naik motor,
apa istilahnya yang naik motor, pemotor itu apa namanya? Cross, motor cross, pemotor cross dulu dia mencoba uji coba lompat di ketinggian kelo yang paling ekstrim tuh. Di situ naik motornya ke bawah. Hidup kira-kira atau mati? Antum tidak pernah dengar beritanya, makanya entahlah, kan itu kan. Ini dia mati di situ. Lalu datang kalau seandainya ada orang membuat lagi. Anda sudah punya gambaran ya bahwa yang pernah melakukan mati. Lalu ada yang melakukan. Lalu datang berita yang valid dari yang dipercaya. Apakah saya akan membangun berdasarkan pikiran yang sudah tertanam atau berdasarkan berita yang benar? Mana metode ilmiahnya? Yang benar lah. Ketika datuk-datuk kita cerita dulu, pergi ke Bukit Tinggi dalam sejam. Percaya nggak orang? Percaya nggak? Nggak ada. Kalau sekarang percaya nggak orang? Percaya. Apa sebab? Teknologi. Karena antum beriman pada teknologi. Nah, apakah iman antum harus melihat dulu? Ini metode filsafat. Tapi apakah antum beriman dengan berita dari orang yang dipercaya? Ini manhajnya orang beriman. Ya? Bapak biasa makan 3 piring. Saya lah, marah pula beliau. Bapak biasa makan 1,5 piring, sudah kenyang. Lalu saya makan 3 piring, belum kenyang. Bapak yakin enggak dengan saya? Berarti Bapak beriman pada saya itu. Berarti percaya bahwa saya itu benar. Tapi kalau Bapak belum percaya sebelum dibuktikan, ayo kita sekarang. Nah, ini hal-hal yang bisa dibuktikan. Tapi kalau berbicara tentang hal yang tidak ada bisa pembuktian, antum akan ragu sepanjang zaman. Ya berita dari langit. Antum tidak pakai ilmu pendekatan, ilmu eksak. Kan tidak masuk. Itulah bedanya generasi pertama dengan generasi abad ketiga itu. Generasi pertama semuanya, maksud saya sahabat ya. Bukan generasi pertama ya sahabat. Bukan yang di abad pertama. Jadi di abad pertama nanti ada masa tabi'innya. Setelah Nabi wafat, ya, kemudian sama sahabat sudah berbaur dengan tabi'in. Nah, maka kita sebut generasi, bukan abadnya. Generasi sahabat semuanya mereka bukan mengandalkan pikiran, tapi mengandalkan iman. Makanya mereka semuanya selamat. Mereka bukan tidak melihat Utsman radhiyallahu anhu. Ketika dia menjadi khalifah, banyak pejabatnya di kalangan Bani Umayyah. Diketahui oleh sahabat apa enggak? Saya ulang. Sahabat yang hidup, bukan yang mati nih, ceritanya yang hidup ini. Ketika Utsman menjadi khalifah, dia banyak mengangkat kalangan Bani Umayyah. Karena dia dari Bani Umayyah. Sahabat nengok enggak? Nengok enggak? Nampak enggak? Ada yang komentar ini kroni semua, ada? Tidak ada. Siapa yang komentar itu? Siapa yang komentar itu? Hah? Orang kafir, munafikin. Kemudian merembes syubhatnya kepada kaum Khawarij. Habis itu lahirlah gerakan namanya gerakan Astagfirullahaladzim. Ini tidak bakal selesai di pagi ini nampaknya. Lahir gerakan, kan saya bilang tadi, pemikiran asalnya dari kaum munafikin. Mereka merasa tidak puas, kenapa kok ya kebanyakan pejabat dari cara pandang udah paham nih kan. Pasti pemikirannya nak melanggengkan oligarki.
Dengarkan. Ini peluang bagi orang, jangankan sahabat, Nabi saja bisa difitnah oleh orang munafikin. Maka orang-orang Khawarij terpapar oleh pemikiran ini, akhirnya lahir gerakan Khawarij yang akhirnya mendemo Utsman, akhirnya memerangi Utsman sampai Utsman mati syahid di tangan mereka. Mati syahid mereka. Tapi apakah ada sahabat yang terlibat? Tidak ada. Sebab apa? Mereka tidak mengikuti cara berpikir orang, tapi mereka mengikuti apa yang disampaikan Nabi SAW. Bila kalian melihat fitnah, maka jauhi semuanya. Maka dari 35.000 sahabat yang masih hidup di perang Siffin, yang terlibat hanya sekitar 35 atau sampai 40 orang. Selebihnya tidak memihak ke Muawiyah dan tidak pula kepada Utsman, tidak ke Ali bin Abi Thalib. Karena kan imbas dari terbunuhnya Utsman terjadi perselisihan antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib. Muawiyah ingin pembunuh Utsman semuanya dieksekusi segera. Ali bin Abi Thalib ingin mengamankan dulu pemikiran sesat ini. Nanti baru dicari dalam suasana perang. Gimana cara untuk dalam suasana perang? Kan tidak mungkin untuk melakukan qisas sekarang. Mungkin? Tidak mungkin. Nanti terjadi kezaliman. Maka beliau ingin menyadarkan mereka dulu dengan mengirim Ibnu Abbas, para ulama untuk menasihati mereka. Alhamdulillah. Dalam satu hari Ibnu Abbas pergi ke markas mereka. Ya karena Ibnu Abbas kan terhormat, keluarga Nabi alaihissalam. Dan dia tidak terlibat di pemerintahan. Nah, jadi Ibnu Abbas murni ulama, tidak mendukung dia. Jadi kalau ada nanti ulama yang tidak mendukung, jangan bilang berarti tidak pro kebenaran. Paham tak? Paham tak? Karena ulama itu bukan, apalagi di sistem politik yang tidak jelas, ya kan? Nah, jadi mendukung. Kita lihat tadi 35.000 tidak mendukung Ali, tidak mendukung Mu'ah. Oh iya, karena ini fitnah antara kaum muslimin. Yang terlibat hanya pejabat-pejabatnya. Karena pejabat tidak mungkin dia pergi. Tahu saya? Tahu pertemuan antara Bupati Kampar dengan apa? Kampar perbatasan dengan apa? Tonton deh, subhanallah, payah sekali. Ini kan dekat ke Kampar ya? Tidak, bukan. Dulu Kampar ini. Nah, terjadi perselisihan antara Bupati Kampar dengan dengan wali kota. Kita bisa tidak memihak, sah? Bisa kan? Ya. Apa sebab? Karena kita tidak terlibat di pemerintahan. Tapi pejabat Pak Muflihun dengan pejabat Pak Hambali bisa tidak terlibat? Bisa tidak terlibat? Untuk tidak paham pemerintahan. Saya pemerintah berlibat paham tak? Pimpinan Kampar dengan pimpinan Pekanbaru bertemu. Pejabatnya biarkan, lari dia. Subhanallah. Hah? Berarti terlibat kan? Ya terlibat. Makanya yang terlibat yang menjabat. Paham tak? Jadi bisa mereka tinggalkan? Tidak bisa. Nah, kok kita kan bisa karena kita tidak pajak oleh itu tidak usah jadi pejabat. Dia bebas fitnah. Nah, kita bisa tidak mendukung salah satu dari keduanya. Tetapi ketika salah satunya jadi, wajib taat karena itu perintah Nabi SAW. Paham kan? Kalau tidak paham, tidak selesai kaji. Jadi ini metodenya sahabat dulu, selisih antara Muawiyah dan Ali. Mereka ingat pesan Nabi, bukan ingat analisa pemikiran orang. Paham tak? Kan tadi pemikiran asalnya ini, masa kroninya semua yang jadi pejabat, maksudnya kebanyakan. Ini sudah mulai membentuk kerajaan ini. Akhirnya mereka tidak puas.
Dan ditambah lagi dengan perdamaian antara Ali dan Muawiyah dalam tahkim, ini membuat orang-orang Khawarij semakin menjadi-jadi. Masa dijadikan manusia sebagai pengambil keputusan, tidak dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi menurut mereka kembali pada Allah, tanya ke Allah, tanya ke Rasul langsung. Pada Nabi SAW pernah menyuruh Sa'ad bin Mu'az untuk memutuskan hukuman. Berarti Nabi berhukum kepada hukum selain Allah? Enggak. Jadi hal itu kaum muslimin dan muslimat yang merahmati Allah. Anggap saja itu melanggar, tapi tak mengafirkan. Tapi mereka mengafirkan. Jadi yang mengafirkan mereka apa? Karena beriman atau karena berpikiran? Yang membuat mereka keluar dari kebenaran. Ini Khawarij. Karena pemikiran, karena perasaan. Sedangkan yang beriman selamat. Jelas? Itu bedanya. Untuk itulah kita belajar sirah. Kita tahu kedudukan Abu Bakar. Kalau demikian, kalau ada orang yang menghina Abu Bakar, sikap antum gimana? Langsung ditumbuk. Ada kasus hukum nanti. Hah? Saya akan langsung mengatakan nih orang tidak beres. Sah? Siapapun dia, gelarnya seperti apapun, kalau dia bilang Abu Bakar dengan bahasa sentilan saja, tidak ngerti misalnya politik, saya bilang ini orang tidak beres. Sah? Kalau ada orang yang mencaci Umar radhiyallahu taala anhu bahwa dia begini-begini, saya bilang ini orang tersesat. Paham? Kalau ada yang melecehkan Utsman bin Affan dengan bahasa nepotisme, KKN, kita katakan orang-orang sudah melenceng. Paham? Alhamdulillah. Kalau ada yang bilang Ali bin Abi Thalib adalah orang yang paling ambisi untuk berkuasa, katakan sesungguhnya dia mungkin ahli neraka, mungkin kalau dia tidak bertobat. Tapi kalau saya bilang apapun yang terjadi di kalangan para sahabat, mereka adalah orang-orang hebat. Allah telah memberikan jaminan mereka masuk surga. Maka apa yang terjadi itu hanya sedikit. Maka kita bersihkan lisan kita bersihkan hati kita dari merendahkan mereka. Kalau gitu dia bilang, kita katakan ini orang mukmin. Karena begitulah Nabi menyuruh kita untuk mencintai generasi hasil didikannya. Ditanya siapa manusia paling engkau cintai ya Rasulullah? Jawabannya siapa? Aisyah. Lalu ada orang bilang Aisyah ini seorang yang auzubillah. Tidak usah saya sebut. Kita bilang ini orang setan ini. Iblis ini. Kalau ada orang yang mengatakan Abu Bakar adalah iblis, dia adalah datunya iblis. Nah, jelas ya? Alhamdulillah. Apapun gelarnya, apapun titelnya, apapun ininya. Kalau ada yang mengatakan tidak berani menyesatkan orang yang menghina sahabat, berarti dia sudah mulai tersesat jalan. Paham aja itu. Karena kita punya keedah ini. Karena Allah dan Rasul memuji mereka tanpa mengecualikan seorang pun dari mereka. Dan memang fakta sejarah menunjukkan mereka tak ada yang terlibat ke aliran sesat. Oleh sebab itu, ayo tawakal Allah, berazam kita. Saya tak akan mengikuti generasi kecuali generasi sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Karena mereka adalah khairu jil, sebaik-baik generasi, khairul qurun, sebaik-baik generasi yang pernah ada. Alhamdulillah, kalau saya tengok dah mulai paham dan sebagian dah mulai melihat keluar karena mentari sudah terang. Insyaallah risalah dah sampai, yang diinginkan sudah dapat. Ya, doa la muqabul, pintu la dapat. Minta dia lapet yang suci mukon joni. Kata gak nak paling duduk nak berkisau kan. Nak buka selo. Terima kasih dan mohon maaf. Ada pertanyaan silakan. Tapi resikonya lama.
Kalau tidak mau ngambil resiko, diurungkan saja pertanyaannya. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.